Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Amri Firdaus dengan NIM C1C020087 dari kelas R012 Akuntansi dengan mata kuliah perpajakan dan dosen pengampu yaitu Bapak Wilmi Eka Putra SEMSI akan menyampaikan materi mengenai pembukuan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi. Yang pertama yaitu pembukuan atau pencacatan. Pembukuan atau pencatatan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan atau KUP. Namun UU tersebut mengalami beberapa kali perubahan menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, jumlah perolehan, dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 9, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. 2. Termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikenai pajak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pembukuan saling terkait. Secara garis besar, pencatatan merupakan bagian dari pembukuan, namun pembukuan juga harus didasarkan pada pencatatan pajak. Kewajiban pembukuan atau pencatatan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan tidak melakukan pembukuan maka akan mendapatkan sanksi atas tindak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain: pertama, pajak terutang yang ditetapkan oleh surat ketetapan pajak atau SKP yang dinaikkan menjadi 100%. Khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Jika wajib pajak pribadi atau badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapat pidana sampai 3 tahun dari denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Pemeriksaan pajak. Mengacu pada Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk mengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 PMK 18/2021. Pemeriksaan dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih besar. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Terakhir, pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau lebih atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 6E UU PPN. Sementara pemeriksaan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dalam Pasal 70 PMK 184/2015. Pemeriksaan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. Pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Kedua, penghapusan NPWP. Ketiga, pengukuran PKP secara jabatan. Keempat, pencabutan pengukuhan PKP. Kelima, wajib pajak mengajukan keberatan
Keenam, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan nota. Ketujuh, pencocokan data dan atau alat keterangan. 8, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Ke-9, penentuan satu atau lebih ke tempat terutang PPN. 10, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Ke-11, penentuan saat produksi dimulai dan atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Terakhir, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama yaitu penugasan dan instruksi pemeriksaan, perencanaan sistem pemeriksaan, penerbitan surat perintah dan surat pemberitahuan pemeriksaan, permintaan untuk meminjam dokumen kepada wajib pajak, pemeriksaan dan pengujian, pengeluaran surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan, pembahasan pemeriksaan, yang terakhir yaitu pengembalian dokumen, pelaporan dan penetapan. Pertama yaitu penyidikan. Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan pajak dilakukan oleh pejabat pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasi adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan meliputi perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau oleh badan yang diwakili orang tertentu, memenuhi rumusan undang-undang, diancam dengan sanksi pidana, melawan hukum, dilakukan di bidang perpajakan dan dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Wewenang penyidik. Berikut wewenang penyidik. Yang pertama itu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pidana pada saat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penghentian penyidikan. Berdasarkan pasal 44A Undang-Undang KUP, penyidikan akan dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana perpajakan. Penyidik juga dapat dihentikan apabila peristiwa tersebut telah kadaluarsa atau tersangkanya telah meninggal dunia. Namun Jaksa Agung hanya bisa menghentikan penyidik sepanjang perkara pidana itu belum dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Wajib pajak juga harus membayar sanksi administrasi berupa denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Sanksi perpajakan. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Secara umum, sanksi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pidana pelanggaran dan tidak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Berikut beberapa penjelasan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif. Sanksi administratif pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi dikenakan sesuai jenis pelanggaran dan atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berikut penjelasan sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan. Denda. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT massa, PPh, hingga SPT PPN. Bunga. Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Berupa bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak. Kenaikan. Sanksi berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam perhitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh wajib pajak. Sanksi pidana.
Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana ditetapkan karena terindikasi adanya tindak pidana pelanggaran atau ketidaksengajaan ataupun tindak kejahatan kesengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dapat menimbulkan kerugian negara. Pelanggaran dengan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Denda pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Pidana kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan. Pidana penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga. Demikianlah prestasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.